untuk negeri kami yang sudah gelap, yang masa depannya sudah redup. Maka dari itu, Pak Polisi, Anda adalah pengayom masyarakat. Anda sudah seharusnya melindungi kami, mengayomi dan melindungi, tapi malah Anda membunuh rakyat negeri. Menabrak ajakan rakyat berapa yang buta. Anda sadar itu, Anda bukan alat dari penguasa. Anda adalah bagian dari rakyat. Anda keluar dari rahim ibu-ibu. Sudah layaknya Anda memihak kepada mahasiswa, kepada rakyat Indonesia. Yes. Pak Prabowo, Anda juga dipilih oleh kami. Anda menang katanya, saya juga kurang tahu. Tapi menteri-menteri Anda itu koruptor dan Anda biarkan. Anda biarkan pajak melilit kami. Kami masyarakat, rakyat malah dipajakin oleh Anda. Kita yang membayar orang-orang di DPR ini, membiayai hidup mereka dari pajak kita, dari APBN kita. Ada pantas mereka jadi wakil kita. DPR bukan lagi wakil rakyat, tapi wakil kepentingan untuk para oligarki. Mereka ngomong, tanah kita dijual untuk mereka atas dalih PSN. Ini semua adalah ulah Jokowi. 10 tahun sudah menderita. Siapa yang merusak negeri ini? Siapa yang memecah belah bangsa kita antar kita? Siapa yang berkhianat bangsa? Siapa yang berhutang dan kita yang menanggung? Karena itu Jokowi harus digantung, diadili, karena dialah dia perkara di negeri ini. Hukum apa? Gibran, anaknya adalah perwakilannya. Dia adalah anak haram konstitusi. Segera majukan Gibran, adili Jokowi. Apabila Prabowo masih mau menjabat dan didukung rakyat, adili Jokowi. Majukan Gibran, Anda masih didukung rakyat. Tapi selama Anda masih memihak kepada oligarki dan kepada mantan presiden, Anda masih memohon-mohon dan hidup Jokowi, Anda akan segera dilengsarkan oleh mahasiswa dan rakyat. Karena Anda bukan lagi presiden kami kalau seperti itu. Anda harus berpihak pada rakyat, pada mahasiswa. Mereka bukan orang-orang bayaran. Kami bukan orang-orang bayaran sih. Kami orang-orang yang berpikir. Kami orang-orang yang berada di sini, orang-orang yang peduli akan negeri ini, peduli dan cinta tanah air. Disinilah kita diperjuangkan, memperjuangkan negara ini, kedaulatan NKRI. Tidak karena uang. Kita di sini dengan hati nurani. Demikian, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita jangan mundur, mahasiswa jangan mundur sedikit pun sebelum keinginan kita, sebelum Pak Prabowo dan DPR mensahkan undang-undang perampasan aset negara disahkan, sebelum Gibran dimahzulkan, karena beliau adalah si perusak demokrasi di Indonesia. Apabila Gibran masih menduduki, artinya pendidikan di negeri ini tidak ada artinya. Kenapa? Karena Gibran itu sekolahnya aja udah gak jelas. Ya, kalau SMA atau enggak jelas. Jadi buat apa kita kuliah capek-capek kalau yang ditunjuk hanya orang-orang yang dekat, orang-orang yang punya kompeten. Anggota DPR sendiri masa tamat SMA? Anda nggak tamat SMA mewakili kita? Yang nggak ngerti apa yang cuma bisa joget, yang bisa nyanyi, itu yang mewakili kita semua. Tidak. Mulai dari sekarang, anak muda berpolitik, mengerti dan lawan mereka semua. Lawan penindasan. Oke, cukup angkat kata. Saya Miss Evi, perwakilan dari Mama. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup Mama yang melawan. Majukan Gibran.
Baik kawan-kawan semua, sekarang kita sering mendengarkan narasi-narasi tandingan dari pemerintah. Kita disuruh mencintai tanah air, kita disuruh menjaga sopan santun, kita disuruh menjadi warga negara yang baik. Hari ini kita lawan narasi-narasi tersebut kawan-kawan. Kita katakan simpan doktrin kalian soal cinta tanah air bagi mereka yang tanahnya dirampas dan kesulitan melangsung air. Jangan ajari kami arti sopan santun, ajari diri kalian sendiri cara supaya tidak menjadi pembunuh. Jangan ajari kami cara sopan santun. Kalau misalkan kalian sendiri bikin kebijakan tidak melibatkan masyarakat. Jangan ajarkan soal menjadi warga negara yang baik. Kalau kalian tidak benar-benar tahu apa arti bernegara, kalau kalian tidak benar-benar tahu apa arti menjadi pejabat publik, kalau kalian tidak benar-benar tahu bahkan standar paling minimum arti menjadi seorang manusia. Kawan-kawan, tadi kita sudah mendengarkan curahan hati dari Mama, dari Ibu Evi. Hari ini dan kali ini kita akan mendengarkan curahan dari bapak-bapak kali ini. Kepada Bapak Ridwan dipersilakan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Ini aja sekalian. Hidup mahasiswa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya memperkenalkan diri, ayah pejuang dari Aceh yang viral di tanggal 25. Pagi saya demo dengan beberapa kawan-kawan. Tujuan dan maksud hari ini, anak-anak saya mulai dari Sabang sampai Merauke, bubarkan DPR. 80 tahun Indonesia merdeka, mereka masih ada bahasa oposisi yang tidak bisa menyatukan untuk membangun hak-hak anak bangsa. Maka hari ini TNI Polri bukanlah musuh kita. Beliau harus sadar bahwa anak-anak bangsa ini semua dalam pendidikan. Jangan dibunuh. Kami saja dari pemberontak Gerakan Aceh Merdeka siap berdamai untuk negara demi bangsa. Maka hari ini saya menyampaikan, wahai mahasiswa yang mulia, jangan ada kelompok yang kalian banggakan. Siapapun dia, kita bubarkan DPR. Semua motivasi pembahasan perubahan undang-undang ada di meja mereka, sehingga pri kemanusiaan beradil dan beradab tidak pernah hadir, sehingga mereka sampai-sampai memperalatkan TNI dan Polri untuk membunuh masyarakat dan membunuh mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. Maka hari ini bubar DPR seluruh Indonesia. Setuju? Maka kalau tidak setuju dan Prabowo tidak siap, kita akan mendatangi istana untuk membubarkan Presiden Indonesia, diganti oleh masyarakat Indonesia yang paham dengan regulasi dan Undang-Undang 1945. Apa yang telah dianulirkan oleh DPR yang tuli dan buta, tidak pernah melihat rakyat miskin, maka hari ini kita ambil sikap. Saya yang pejuang dari Aceh sampai Papua sudah sepakat mendukung mahasiswa agar hadirnya pemimpin yang benar, untuk tidak dikelompok-kelompok oleh partai politik yang mau oposisi lah, yang mau kekuasaan lah, yang merasa punya negara nenek moyangnya lah. Ini negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Maka perlu dibubarkan DPR. Sepakat mahasiswa? Sepakat mahasiswa? Kami dari rakyat sudah siap membubarkan DPR. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Bubar DPR. Berikan waktu sampai 3 hari ke depan. Kita akan berdemo ke istana.
Semangat! Allahu Akbar. Seluruh Indonesia wajib demo. Ya, seluruh Indonesia wajib bubar DPR. Ya, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Sekali lagi hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Perempuan terus lawan. Narasi-narasi warga DPR maksudnya Prabowo Gibran itu bukan satu-satunya alasan. Itu bukan satu-satunya masalah. Bahwasanya hal tersebut muncul karena kita semua gerah, karena kita semua resah, karena kita semua marah terhadap apa yang mereka kekuasaan di sana melakukan. Bagi Prabowo Gibran, lembaga-lembaga perwakilan rakyat, aparat penegak hukum, aparat polisi, TNI, dan lain-lain sebagainya telah menjatuhkan kita, menindas kita selama ini. Selanjutnya, atas nama Hafiz dari tema Fisikuin, silakan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, hari ini kita berkumpul kembali di depan gedung Dewan Pengkhianat Rakyat. Bahwasanya beberapa hari lalu aparat sudah melakukan banyak represif terhadap masyarakat sipil, terhadap mahasiswa, bahkan seluruh warga negara Indonesia, kawan-kawan. Namun hingga per hari ini sudah banyak tuntutan, sudah banyak aspirasi yang kita suarakan. Per hari ini tidak ada satupun yang didengar oleh mereka, kawan-kawan. Tidak ada proses yang menjanjikan untuk rakyat, yang melalui bahwa DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, tapi hingga hari ini mereka justru adalah Dewan Pengkhianat Rakyat. Sepakat, kawan-kawan. Dan hari ini pun banyak sekali kita saksikan dari beberapa media, dari beberapa masyarakat sipil, bahkan mahasiswa yang dibungkam oleh para pemerintah, kawan-kawan. Tidak ada kebebasan berekspresi di negara yang katanya demokratis, demokrasi. Tidak ada yang ditegakkan di negara ini, kawan-kawan. Bahwa saya demokrasi itu mampu ditegakkan. Tapi per hari ini nyatanya tidak ada bentuk demokrasi yang ditegakkan, kawan-kawan. Kita hidup di negara yang demokratis, namun rakyatnya melindas dan dikira oleh mobil rantis, kawan-kawan. Mereka yang berbaju coklat di sana melabeli dirinya adalah pengayom masyarakat, adalah pengaman bagi masyarakat. Namun nyatanya sudah beberapa korban yang kalian buat. Mereka adalah pengkhianat rakyat, kawan-kawan. Sepakat, kawan. Kita suarakan aspirasi 1000 kali. Demokrasi dibelenggu oleh rantai besi, dan demokrasi dibelenggu oleh senjata api. Namun hari ini tidak ada perlindungan bagi masyarakat, kawan-kawan. Per hari ini masih banyak rancangan undang-undang yang tidak sampai saat ini tidak dibahas, tidak dikaji, dan tidak diselesaikan. Salah satunya perampasan aset dan juga rancangan undang-undang KUHP. Per hari ini belum ada proses apapun, justru malah perlindungan diri bagi mereka pemerintah. Kita mengkritik mereka, tapi mereka melakukan perlindungan diri, kawan-kawan. Bahwa demonstrasi yang dilaksanakan secara organik hari ini justru dilabeli adalah makar, dilabeli adalah terorisme. Namun sedangkan kita yang secara organik menyuarakan aspirasi dan kritik terhadap pemerintah yang tidak menyuarakan aspirasi mereka sebagai perwakilannya rakyat, justru
malah mengkhianati dan melabeli kita semua yang aksi hari ini dengan organik adalah tindak perilaku makar dan terorisme, kawan-kawan. Maka hari ini kami mengajak semua masyarakat sipil bahkan mahasiswa untuk terus bersuara, terus kawal 17/8 hingga selesai, kawan-kawan. Semangat, kawan-kawan! Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan dan bawah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan UIN karena sudah menyampaikan aspirasinya. Kawan-kawan semua, saya ingin flashback sedikit, saya ingin mengajak kita semua flashback sedikit. Apakah kalian semua pernah mendengar kisah tentang 135 orang yang pergi buat nonton bola, kemudian tidak bisa kembali lagi ke pelukan orang tercintanya? Apakah kalian semua pernah mendengar kisah tentang seorang ojek online yang dilindas sama mobil aparat kepolisian dan meninggalkan isak tangis bagi keluarganya? Pernahkah kalian semua melihat bagaimana masyarakat menyampaikan aspirasinya, lalu di dalam gedung yang mewah, anggota-anggota dewannya dengan pesta pora mereka berjoget ria? Kawan-kawan semua, itu semua bukanlah hayalan buruk. Itu semua bukanlah distopia. Di Indonesia, itu adalah kenyataan. Di negara yang sakit seperti Indonesia, itu adalah kenyataan. Dan kawan-kawan semua, korbannya tidak hanya kita selaku mahasiswa. Korbannya adalah buruh, petani, jurnalis yang diintimidasi, buru-buru yang di PHK, dosen-dosen yang gajinya kecil. Sedangkan yang hidup bermewah ria adalah para pejabat. Dan di negara yang sakit ini, maka peran dokter, peran tenaga kesehatan itu menjadi sangat vital. Oleh karena itu, mari kita dengarkan aspirasi dari Vin Budiman dari perwakilan Jaringan Tenaga Kesehatan. Kepada Mbak Vin Budiman dipersilakan. Hidup rakyat, hidup rakyat yang keren, hidup mahasiswa. Baik, teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Fen Budiman dari Jaringan Nakes Indonesia. Kami menyampaikan solidaritas sebesar-besarnya untuk gerakan rakyat dan gerakan mahasiswa yang hari-hari ini menuntut bahwa kita harus hidup di tanah yang berkeadilan. Kami bersolidaritas dengan rakyat bahwa hari ini kita menuntut keadilan di atas tanah ini. Ada begitu banyak situasi dan